kalau buat yang kenal sama Ibu Cintami pasti tahu gimana cara Ibu Cintami ngomong. Kadang-kadang saya gemes ngeliat dia ngomong kok lembut banget gitu. Dia bilang, Dea, kan anak perempuan, masa jam segini belum bangun atau baru bangun. Karena dia orang ada campuran Sundanya, dia biasanya berbahasa Sunda. Atau kalau anak perempuan mah bangunnya pagi. Wajar nggak sih ngomong gitu? Ya peneguran hanya sebatas itu. Dia tadi malam tadi tidurnya pagi ya, jadi bangunnya siang. Mas kalau coba deh Mas, kalau ada orang numpang di rumah Mas bangun pagi, dia bangun siang, dan selama berhari-hari gimana? Kesel juga sih. Nah, gitu. Kan itu manusiawi, tapi Ibu Cintami sama sekali tidak marah. Gitu. Tapi yang dipermasalahkan oleh dia kenapa harus ada tindakan kekerasan, walau seharusnya kan bicara dengan baik-baik, tidak harus Alif melakukan kekerasan terhadap dia, harusnya Mbak selesaikan secara baik. Pembicaraan baik-baik itu sudah berkali-kali ya diomongin ke Dea ya. Tapi Dea itu kalau diajak ngomong kayak nyolot gitu jawabnya. Kan nggak pantas anak umur 28, bukan anak ya, 28 tahun dari dewasa. Tapi kita kayak saya aja ngomong sama Ibu Cintami, saya nggak pernah ngerasin suara saya atau nyolot atau ngebentak, saya nggak pernah gitu. Padahal kita sahabatan. Nah, dia itu kalau dikasih tahu seperti itu, jadi agak susah. Makanya kan ini gini loh, kalau dibilang ada kenapa mesti dipukul, dia tidak dipukul hari itu. Makanya nanti biar jelasnya yang bersangkutan langsung yang menjelaskan, jangan saya, gitu supaya nggak ada salah-salah kata ya. Tapi tidak ada pemukulan, penyiksaan seperti yang dia katakan. Nah, kata dia juga Alif bilang katanya orangnya temperamen, galak. Nah ini tanggapannya seperti apa tentang hal itu? Saya kenal Alif itu udah sekitar 10 tahun ya. 10 tahun saya kenal Alif, saya bisa bilang Alif anaknya sopan banget gitu. Alif tuh kalau ketemu saya cium tangan loh. Karena sekarang lagi corona aja, saya bilang nggak mau, Alif nggak boleh cium tangan, Alif suka naik sepeda. Tante nggak mau, tante takut. Dia paling ketawa-tawa aja gitu. Kita sering banget kok duduk di meja makan. Karena saya kan akrab banget sama Ibu Cintami, sama keluarganya juga. Jadi kalau saya kesana mungkin saya 2 minggu sekali, seminggu sekali, atau kadang tergantung dipanggilnya. Yasmin kemana aja sih, sini dong. Oke, saya datang. Biasanya kita makan di meja makan. Alif kalau pulang dari mana-mana atau mau pergi, ada saya di situ, dia tuh pasti nyamperin dan pamit gitu. Kalau anak baik, ya maksudnya kalau anak nggak baik sih cuek aja, coba paling hai Tan pergi ya. Tapi dia tuh nggak gitu. Halo tante, kapan datang? Aku mau pergi dulu ya Tan, terus dia mau cium tangan sama aku. Alif, aku tuh tua banget deh kalau kamu cium tangan kelihatannya. Biasanya aku yang gitu. Berarti nggak mungkin ya Alif melakukan hal kekerasan seperti itu. Saya sih nggak pernah ngelihat Alif temperamental gitu. Karena Alif pun kalau ada sesuatu pasti nelfonnya saya. Tante ini ada gini-gini gimana ya? Oh kamu harus gini ya, gini harus gini. Biasanya saya kayak gitu. Respon Alif tanggapannya gimana sih? Gimana nih? Menanggapinya gimana? Alif pertama kali dapat video ini memang dia kirimnya ke saya, kan ada video ini. Gimana? Ini kita tunggu aja nih kelanjutannya kayak apa Alif. Tapi ini sih ada laporan polisinya. Tapi kan sampai saat ini ada terima surat panggilan belum? Belum ada kan? Oh ya udah kalau belum ada kita tunggu aja. Terus harus gimana kan? Ya nggak harus gimana-gimana. Nanti aja kita tunggu. Ya Alif pun juga oh ya udah iya kan. Maksudnya nggak yang ketakutan gitu kan? Atau gimana enggak, santai aja kok. Karena menurut dia ya aku nggak pukul dia seperti yang dia bilang. Gitu. Jadi Alif sendiri nggak memukul. Tidak merasa memukul gitu. Minggu depan deh lebih jelasnya lagi kejadian sesungguhnya seperti apa. Tapi kalau tidak ada pemukulan dan penganiayaan, kenapa ada laporan tanggal 30 Juli dan ada visum dari dokter yang menyatakan kalau dia dianiaya oleh Alif? Itu bukanlah itu sebagai bukti kalau Alif melakukan tindakan penganiayaan terhadap dia? Tanggal waktu laporan aja bilang tanggal kejadian. Di laporan kalau nggak salah ditulisnya tanggalnya 31 bukan 30. 30 itu saat mereka wawancara di TV ya. Wawancara dia bilang 30 gitu kan. Namanya kita sebagai warga negara, kita berhak untuk buat laporan kalau kita ngerasa kita disakitin oleh siapapun gitu. Nah kalau ada visum itu gini Mas, begitu kita bikin laporan, kita bilang misalnya saya bilang saya dipukul gitu kan,
oke, kita akan dibikinin rujukan untuk bikin visum gitu. Kemudian di visum. Nah, ini pun kekerasan itu juga ada 3 macam ya, ada ringan, ada sedang, ada kekerasan yang sampai membuat cacat anggota tubuh gitu kan. Visum itu gini, alat bukti itu ada 2. Satu alat bukti surat, satu saksi. Nah, visum ini merupakan alat bukti surat. Jadi saya bisa bilang belum tentu kalau ada visum, kemudian Alif itu nanti akan ditetapkan bersalah. Tidak, karena akan ada namanya penyelidikan, akan ada namanya penyidikan. Nah, di sini akan dibuktikan apakah benar terjadi tindak kekerasan seperti yang dikatakan atau tidak. Seperti itu. Kan harus ada saksi-saksi. Nah, kebetulan saksinya juga yang ditulis sama dia cukup banyak ya. Gitu. Nah, nanti saksi-saksi ini akan diperiksa. Terus nanti juga akan ada reka ulang adegan dari pihak kepolisian sama semua yang bersangkutan di rumah itu. Siapa yang waktu itu ada katanya di tangga, ada Alif, ada security, ada yang lain mungkin. Nah, itu akan ikut reka ulang adegan. Seperti itu. Jadi tidak berarti kalau ada visum itu kemudian pasti terjadi penganiayaan, belum tentu. Seperti itu. Harus dibuktikan. Dan pembuktian ini panjang, enggak. Kemudian ini panjang dan cukup makan waktu gitu loh. Enggak mungkin bulan depan tahu-tahu selesai gitu, enggak. Karena kan Pak Polisi juga sibuk ya. Banyak kerjaannya, enggak cuma ini aja kerjaannya. Terakhir mungkin Mbak, ada pemanggilan selanjutnya kapan dari pihak kepolisian? Apakah udah diberi surat pemanggilan atau gimana? Mungkin bentuknya bukan surat pemanggilan lagi ya, mungkin akan diberi jawaban dari surat kami ya. Jawaban dari surat kami yang minta penjadwalan ulang. Saya minta penjadwalan itu Jumat depan. Jumat depan itu tanggal berapa? Tanggal 28 ya. Saya cek dulu nih tanggal berapa. Saya minta tanggal 25, tapi dalam surat juga saya jelasin kalau memang tidak bisa pada tanggal 25, maka kami mengikuti waktu dari tim penyidik. Gitu. Karena kan tim penyidik ini banyak pekerjaannya kan. Jadi yang penting buat saya kalau kemarin itu posisinya memang Ibu Cintami dalam keadaan susah untuk berbicara. Jadi memang nggak mungkin untuk datang gitu. Seperti itu. Boleh nggak saya satu lagi nih konfirmasi? Itu ditanya itu kenapa kok diperban gitu. Ini kena pagar. Dan jawab kena pagar itu nggak yang lantang kayak sebelumnya. Kena pagar. Gitu. Seperti itu. Ini saya bisa tunjukin nih videonya nih. Boleh diangkat? Boleh. Bentar lagi loading. Aduh kok jelek ya. Karena kan saya dari lantai 3 sampai bawah luar pagar, itu luar pagarnya beliau tempat tinggalnya. Duduk karena saya udah telat. Berapa ya? Nanti bisa digini Iya, aja. kena pagar juga, dicocok juga. Jadi Kena pagar dia. sempat diseret di aspal juga sih. Hampir dan seret di aspal. Nah, seret di aspal ini kan mesti dibuktiin. Kalau yang namanya seret di aspal berarti mungkin badannya atau kakinya berseret-berseret kali ya. Gitu, coba nih Mas, mau nggak aku coba kayak seret di aspal gitu, kayak apa itu badannya seret di aspal gitu. Kan harusnya kalau beneran dia bilang seret di aspal, ayo dong tunjukin nih loh. Gitu kan dia nggak berhijab, berarti kan bisa nunjukin karena dia kan bisa nunjukin ini loh, saya diseret, ini loh, betis saya luka-luka karena saya diseret. Gitu dong harusnya kan. Gitu. Jadi penyeretan, penonjokan, nah, apalagi waktu di luar pagar itu sekuritinya ada 4 loh. Enggak 2, yang di dalam 2, di luar tuh ada 2 lagi. Jadi kita punya banyak saksi gitu. Bukan karena ditonjok berdarah itu, gitu, bukan karena dipukul. Pertama dia bilang itu kena pagar, habis itu baru diperbaiki, diralat. Nah, ditonjok juga sih. Kena pagar karena mungkin diseret jatuh ke bawah, mungkin nggak kalau hal itu. Dia diangkat. Jadi diangkat. gini, waktu dia karena dia nggak mau turun dari tangga, kan dibawa tuh sampai pintu luar rumah, pintu bukan pagar ya, pintu luar rumah dia karena dia berusaha berontak, lepas lah. Security itu cuma 2, mungkin capek, nggak kuat, lari lagi dia masuk ke dalam. Dikejar lagi, dipegang lagi sama security, dibawa lagi keluar. Gitu. Oke. Oke, sip. Cukup. Oke.